Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dialah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dialah gembala domba. Penjaga akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan, dan domba-dombanya mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malahan mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal." Demikianlah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak menangkap apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kandang domba-domba. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang agar mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dewan Unio yang hadir pada saat ini, untuk Dekan Atnias Pastor Martin, karena Pastor Tola sebagai bendahara kami waktu itu, tinggal Pastor Martin, yang lain ada di Sibolga. Maka segala urusan untuk Unio Dekan Atnias adalah urusan Pastor Martin. Rekan-rekan pastor, pastor administrator Alasa, pastor moderator Alasa, pastor Nus, pastor WA, Walter itu WA, dikenal umat di Alasa hanya pastor WA, tak bisa menyebut Walter, maka hanya WA saja. Maka sekarang terkenal. Kalau pastor Ambar, AMD, pastor AMD. Jadi singkat saja mereka. Mereka ini pernah hidup bersama dengan Pastor Tola di paroki, Pastor Tola sebagai pastor paroki, dan mereka sebagai rekan kerja. Ada frater juga. Belum ada singkatannya ya, nanti bisa dicari. RK, ya, frater RK. Jadi ini kita sore hari ini bersama Unio Dekan Atnias, kita merayakan Ekaristi untuk meresmikan, memberkati makam Pastor Tola ini yang sudah selesai. Tentu saudara kita dalam perjalanan hidup sebagai imam mengalami pelayanan pastoral di beberapa tempat, dan terakhir di Alasa. Di sana dia dipanggil oleh Tuhan.
dan kita semua yang sudah hadir pada saat beliau meninggal, baik di Lhasa, kemudian dibawa ke sini dan dimakamkan, kita semua ikut serta di dalamnya, kecuali beberapa orang mungkin tidak. Mr. Anas dari Mandehe katanya ini pertama, SDC, utusan SDC. Lalu ada juga mungkin tidak pernah ikut di sini. Tapi sore hari ini kita bersama berdoa bagi saudara kita, Pastor Filipus Tola, yang sudah berkarya, berusaha untuk menjadi pelayan yang baik selama hidupnya sebagai seorang pastor. Dan saudara ini memang pada waktu yang tepat direncanakan untuk belajar, ternyata dia pergi belajar di surga. Tidak jadi belajar ke Bandung, maka dia belajar di surga saat ini. Jadi itu rencana terakhir. Tentu sebagai seorang imam, dia berjuang seperti Santo Petrus untuk membawa kabar baik. Dan kabar baik itu tidak hanya untuk umat Katolik di Lhasa, pasti berjumpa dengan umat-umat lain atau orang-orang lain yang mendengarkan apa yang dia wartakan. Dan tidak dimaksudkan bahwa supaya mereka semua masuk Katolik, tentu tidak. Tetapi mendengarkan apa yang dia wartakan itu sudah pasti. Dan sebagai saudara dalam Unio Keuskupan Sibolga, Pastor Tola sebagai pengurus Unio juga bertanggung jawab dengan sepenuhnya saat itu sebagai bendahara, dan tentu dia melaksanakan tugas itu juga dengan baik. Dan rekan-rekan yang bekerja sama dengan dia mempunyai pengalaman masing-masing dengan saudara ini. Memang orangnya biasa-biasa saja, tidak mau yang hebat-hebat, tetapi itulah dia berjuang untuk menjadi imam yang baik, menjadi gembala yang baik. Dan kita percaya bahwa saat ini dia telah masuk melalui pintu yang benar itu, yaitu melalui Yesus Kristus sendiri sebagai pintu sejati untuk menuju hidup yang baru, hidup yang sejati itu. Dan di sana dia menemukan sumber air yang segar, menemukan rumput yang hijau dalam persatuannya dengan Yesus yang dia imani, Yesus yang ia terima, Yesus yang ia sungguh kagumi. Karena ia menjadi seorang imam, pasti dia kagum pada Yesus. Dan saudara ini tentu memberikan contoh dan teladan bagi kita semua dalam kehidupannya, dalam bagaimana ia berusaha menghayati hidup sebagai seorang imam. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Dan kita pada sore hari ini berdoa, semoga saudara ini yang sudah menikmati hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, ia mendoakan kita semua juga, supaya kita yang sedang berjuang dalam perjalanan hidup ini sebagai imam, sebagai suster, sebagai frater, sebagai awam keluarga, tentu kita juga masing-masing harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena kita semua dipanggil, seperti kemarin kita sudah menjalankan atau mengadakan aksi panggilan, bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi gembala, tetapi gembala yang dituntut oleh Yesus adalah gembala yang baik. Semua bisa menjadi gembala, tetapi menjadi gembala yang baik inilah butuh perjuangan, butuh usaha, butuh proses yang panjang untuk menjadi gembala yang baik. Mari juga saya katakan, banyak orang tua menjadi gembala, tetapi banyak juga gagal menjadi gembala baik bagi anak-anak. Biarawan-biarawati, para pastor juga seperti itu. Semua menjadi gembala, tetapi menjadi gembala yang baik itu tidak semua. Dalam arti tertentu seperti itu. Karena untuk menjadi gembala yang baik itu, seluruh proses perjalanan hidup itu harus sungguh-sungguh menggambarkan Kristus hadir, Kristus ada dalam diri setiap kita. Itulah gembala yang baik yang dari waktu ke waktu kita tunjukkan, kita nyatakan lewat teladan hidup. Itulah gembala yang baik. Saudara-saudari terkasih, tentu berkaitan dengan kematian ini, tadi Pastor Tema katakan dia mau di ujung sana. Jadi dia sudah tunjuk tempatnya di sana. Yang lain boleh menyusul. Penuhkan baris ini dulu. Terakhir ya.
Jadi nanti di sini, baru di tengah, baru di ini, karena ada 3 baris mungkin, seperti itu. Jadi pilihan tepat, dia mau supaya panjang umurnya, mudah-mudahan. Harapan. Jadi ini tempat ini memang disediakan untuk projo yang bekerja di dekanat Nias. Ini kuburan paroki, tetapi sudah disepakati bahwa ini yang bagian ini untuk para imam, yang bagian sana untuk umat, sehingga umat bersama dengan imam, karena bagaimanapun imam projo tidak bisa tinggal di biara, tetapi dia harus tinggal bersama dengan umat. Maka kuburan juga menggambarkan itu. Jadi berada di tengah-tengah umat. Itulah konsepnya. Sehingga kalau ada meninggal jangan minta bawa psikolog, sini saja. Jadi setiap kita pasti akan beralih dari dunia ini. Kapan waktunya? Tapi yang penting bahwa kita berusaha untuk menghayati hidup ini dengan baik, menghayati hidup dengan benar, menghayati hidup dengan apa yang dituntut dari setiap kita yang telah berusaha untuk memberikan diri kita sepenuhnya pada rahmatan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang dekat dengan Tuhan, orang-orang khusus yang kita juga mempunyai tugas tanggung jawab untuk menguduskan umat. Dengan demikian, dimanapun umat berada, di sana kita berada bersama dengan mereka. Maka saudara-saudari terkasih, semoga kita semua yang sore hari ini berada di sini, kita sungguh membuat hati kita tulus ikhlas mendoakan saudara kita ini agar ia pantas dan layak di hadapan Tuhan. Semoga